Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat alhamdulillah. Sudah sarapan tadi di rumah? Sudah. Berarti belajarnya harus yang semangat, ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Adinda Kirana hadir, Serenina hadir, Kayla hadir, Junior hadir, Putri Najwa hadir, Wanda hadir, Zea hadir. Berarti hari ini hadir semua ya. Nah anak-anak, sebelum kita mau pelajaran, biar tambah semangat lagi, kita bernyanyi terlebih dahulu. Nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Bisa? Bisa ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung. Tahu nggak atau masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Siapa? Ayo bantu ibu jawab. Benar, siklus hidup hewan. Apalagi yang kita pelajari minggu lalu? Metamorfosis. Apa? Kupu-kupu. Ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang siklus hidup hewan. Dan apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Tidak, benar. Apa aja sih hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Seperti hewan apa contohnya? Kucing, ayam, ya. Jadi ada beberapa hewan yang memang tidak mengalami metamorfosis. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ada yang tahu apa sih itu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Ada yang tahu? Siapa yang bisa bantu untuk menjawab? Tidak tahu? Baiklah, ini kita akan mempelajari mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa atau kalian semua dapat mengurutkan beberapa tahapan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dan kalian dapat mengidentifikasi atau menentukan hewan mana apa saja sih yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Baik anak-anak, ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi hari ini. Kalian siapkan diri kalian dan simak baik-baik. Kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Mek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit.
Wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Setelah kalian menyaksikan video tadi, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi hari ini? Ya, silakan Junior. Kenapa? Kenapa kupu-kupu itu sempurna? Metamorfosisnya sempurna. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ditampung dulu pertanyaannya biar lebih semarak sesi tanya jawab kali ini ya. Ya, apa? Jangkrik kenapa? Sempurna atau tidak sempurna? Baik. Ada lagi? Tidak ada, berarti ada 2 pertanyaan ya dari Junior dan dari Kayla. Dari Junior, kenapa sih itu kupu-kupu dikatakan hewan yang metamorfosis sempurna? Dan dari Kayla, apakah jangkrik metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Baik, Ibu akan sesuai dengan pertanyaan Junior tadi. Kenapa sih kupu-kupu dikatakan metamorfosis sempurna? Kita lihat pengertiannya dulu. Bahwa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, hewan yang mengalami tahapan hidupnya memiliki 4 urutan. Dari mulai telur, ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu atau hewan dewasa. Dan pengertian yang lagi adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, hewan yang setelah menetas menjadi hewan ini atau ulat ini jauh berbeda sekali dengan induknya. Lihat, berbeda sekali kan ulat dengan kupu-kupu. Nah, maka itu kupu-kupu ini dikatakan sebagai hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, untuk pertanyaan Kayla tadi, Bu, apakah jangkrik itu metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Baik, Ibu menjawab ya. Jadi jangkrik itu dikatakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Nah, jadi jangkrik metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Karena jangkrik hanya melalui 3 tahapan perkembangan hidup selama hidupnya, yaitu dari telur, nimpa, dan jangkrik dewasa. Baik anak-anak, Ibu akan sedikit memberikan penjelasan mengenai perbedaan dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurnanya. Jadi, kalau untuk metamorfosis sempurna, itu hewan-hewan yang tahapan hidupnya terdiri dari 4 tahapan, yaitu dari mulai telur, kemudian ulat, kemudian kepompong, dan menjadi hewan dewasa. Dan metamorfosis sempurna ini dari telur yang menetas, hewan itu akan jauh sekali berbeda dengan induknya. Ya, paham ya? Selanjutnya untuk metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini hewan-hewannya hanya mengalami 3 tahapan dalam hidupnya. Dari telur, nimpa itu apa sih? Nimpa itu hewan yang masih remaja atau yang masih kecil ya. Kemudian induknya. Oke. Dan hewan metamorfosis sempurna ini setelah menetas menjadi nimpa dan nimpa ini tidak jauh berbeda dengan induknya, tetapi mungkin badannya ada yang kurang lengkap seperti itu. Pahami anak-anak dari penjelasan ibu tadi? Ya, kalian tentukan apakah hewan ini termasuk metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna. Oke? Nah, ini hewan apa? Lebah, benar. Lebah makanannya apa? Ya, tari-tari bunga ya. Nih, lebah ini termasuk yang mana? Silakan kalian tentukan. Ya, metamorfosis sempurna. Selanjutnya gambar kedua. Gambar apa? Belalang. Nah, belalang termasuk apa nih? Ya, metamorfosis tidak sempurna. Oke. Lebah metamorfosis sempurna karena kita lihat tadi syaratnya bahwa metamorfosis sempurna ini hewan yang mengalami 4 tahapan dalam perkembangan hidupnya. Kita lihat ya, dari telur berubah menjadi larva, kemudian menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi lebah.
Hitung ya. 1, 2, 3, dan 4. Dan lihat, setelah telurnya menetas menjadi larva. Larva apakah sama dengan lebah? Tidak kan? Jauh sekali berbeda dengan bentukan induknya. Nah, maka itu lebah dikatakan metamorfosis sempurna. Selanjutnya, belalang. Lihat, berapa tahapan dia dalam perkembangan hidupnya? Kita lihat ya. Dari telur ke nimpa, kemudian menjadi induknya atau belalang dewasa. Kita hitung 1, 2, 3. Dia hanya mengalami 3 tahapan. Maka itu metamorfosis tidak sempurna. Dan lihat, setelah menetas menjadi nimpa. Mirip? Mirip ya, tetapi tidak sama. Di sini belalangnya belum tumbuh sayap, sedangkan di sini belalang dewasa sudah memiliki sayap. Oke, baik, sampai sini paham? Perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Baik anak-anak, sekarang kalian buka buku paket kalian di halaman 29. Itu ada mengenai materi hari ini. Pengertian siklus hidup hewan dan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dan contoh-contoh hewan-hewannya. Silahkan kalian baca ya. Tugas hari ini adalah tugas kelompok. Ibu mau kalian membentuk satu kelompok yang dimana satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang anak. Paham ya? Oke, nanti setelah kalian membentuk kelompok, ibu akan memberikan lembar kerja kelompok. Di dalam lembar kerja kelompok tersebut terdapat beberapa masalah yang harus kalian pecahkan dengan cara berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Paham ya? Oke, silakan kalian membentuk kelompok. Nah, setelah membentuk kelompok, ibu akan memberikan lembar kerja kelompok pada kalian. Sedikit mengenai diskusi pada hari ini. Jadi setelah kalian selesai berdiskusi dengan teman kelompok kalian, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, untuk teman-teman yang lain dari kelompok lain untuk dapat menanggapi hasil dari diskusi teman kalian. Oke, baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Oke. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih kelompok 1. Dari kelompok lain, apakah ingin menanggapi? Ya, kelompok 3 silakan. Baik anak-anak, diskusi hari ini berjalan sangat baik dan ibu senang sekali dan bangga sekali dengan kalian atas keberanian kalian dalam mempresentasikan dan aktifnya kalian dalam menanggapi pertanyaan teman-teman kalian. Baik anak-anak, ibu akan memberikan evaluasi mandiri untuk kalian. Oke, silakan kalian kerjakan ya. Anak-anak, setelah diskusi tadi, sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa sih metamorfosis sempurna? Ada yang bisa membantu ibu menjawabnya? Ya, metamorfosis sempurna apa? Melalui 4 tahap perkembangan hidupnya. Pinter. Contohnya, selain lebah apa? Kupu-kupu. Apa lagi? Katak. Bener. Nah, untuk metamorfosis tidak sempurna, hewannya apa aja? Belalang. Terus? Jangkrik. Terus? Ada lagi? Kecoa, benar. Wah, berarti hebat ya dapat memahami materi hari ini. Jadi, hari ini kita telah mempelajari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi, metamorfosis sempurna ini adalah hewan-hewan yang mengalami 4 tahapan dalam perkembangan hidupnya selama dia hidup. Mulai dari telur, ulat atau larva, kemudian jadi kepompong, kemudian jadi induk dewasa. Dan untuk metamorfosis tidak sempurna hanya mengalami 3 tahapan hidupnya, yaitu dari telur, nimfa, dan belalang. Oke, baik anak-anak, setelah kalian berdiskusi, sangat bangga sekali. Saya sangat senang sekali. Dari minggu lalu terdapat beberapa anak yang masih kurang
bersemangat atau masih malu-malu dalam menyampaikan pendapatnya dan masih bingung berdiskusi seperti apa, tapi pada hari ini Ibu lihat tadi kalian semangat sekali dan sangat aktif dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya. Nah, sebelum pulang kita bernyanyi dulu ya. Nyanyi lagu Gelang si Paku Gelang. Ya? Oke, 1, 2, 3. Gelang si Paku Gelang. Baik anak-anak, jangan lupa untuk mengulang pembelajaran kalian di rumah ya, agar pemahaman kalian lebih banyak lagi, lebih kuat lagi. Oke? Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.